utama kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita yang tak henti-hentinya. Maka kita juga bersyukur, beribadah, menyembahnya juga secara tak berhenti-henti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Qala rabbukum la in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atas segala pengertian jasa dakwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita hingga kita dapat tercerahkan di muka bumi ini. Beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, maka yang menghiasi dan merahmatinya sebagai penunjuk dan penyayang dan pencerahannya adalah Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, Habibullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang diamanatkan kepada kami, insyaallah tema kita pada subuh pertama di bulan Dzulqa'dah ini berkaitan tentang sumber hukum agama Islam. Sumber hukum agama Islam. Tema ini sangat menarik karena dengan mempelajari dan sedikit mengkaji tema ini dalam waktu kurang lebih 20-30 menit akan datang, kita sudah naik tingkat dari orang awam menuju orang khawas. Kita meningkat dari orang awam menuju orang khawas. Kenapa? Sumber hukum agama Islam ini itu dipelajari oleh ulama-ulama kita. Istilahnya, tidak ada ulama kalau tidak mengetahui ini. Dan harusnya dai, ustaz atau kiai pasti mengetahui, harusnya pasti mengetahui ini. Kenapa? Ceramah yang disampaikan, dakwah yang dipaparkan harusnya bersumber kepada ini. Namanya sumber hukum, sumber ajaran agama Islam. Ini yang harus kita pelajari. Yang kedua, fungsinya kita pelajari sumber ajaran, sumber hukum agama Islam. Dengan mempelajari sumber ini, kita menjadi muslim yang moderat. Apa dimaksud moderat? Tidak radikal, tidak ekstrim. Kenapa? Terkadang sumber hukum kita itu cuma dua, Al-Quran dengan hadis. Padahal setelah kita mengkaji dan membahas sebentar, ada sumber-sumber hukum agama Islam yang harus juga kita ketahui selain Al-Quran dan hadis, tapi tidak menafikan antara Quran dan hadis, tapi menambah dan saling mendukung antara satu yang lain. Oke. Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf dikatakan bahwa ada dua sumber hukum agama Islam secara umum. Yang dikatakan yang pertama adalah muttafaqun alaihi, yang kedua mukhtalafun fihi. Apa artinya? Ada sumber hukum agama Islam yang disepakati oleh semua ulama, semua aliran, semua mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, istilah bahkan Zahiri juga berpendapat bahwa ini adalah empat sumber hukum agama Islam yang disepakati. Ada empat. Jadi kita tadi mengatakan kalau yang menganggap cuma dua itu sedikit dan tidak moderat. Kalau empat, inilah yang disepakati ulama. Sehingga ketika melihat ada aliran-aliran tertentu sumber hukumnya cuma dua, Al-Quran dan hadis, kita langsung berpikir, wah, aliran ini melebihi mungkin kapasitas ulama kita. Ini aliran, ini umpah hukum yang disepakati ulama kita dari dulu sampai sekarang.
Dan harusnya ketika kita membuat ijtihad, hukum dan sebagainya, tempat-tempat ini harus kita gunakan. Kenapa? Ini namanya disepakati. Namanya disepakati, tidak ada yang menafikan. Nah, makanya kita harus memperkaya dan mendalami apa-apa saja yang tempat ini. Kemudian yang kedua, ada namanya sumber hukum yang diperselisihkan ulama. Ini jumlahnya banyak, 5, 6 sampai ada yang mengatakan 10. Tapi ini kita belakangan nanti bahas. Ya, karena ini namanya diperselisihkan ulama. Nah, yang itu kita bahas, yaitu 4 sumber hukum agama Islam yang disepakati untuk ulama. Dan semua ada dalilnya. Dan ini semua kita tidak bisa bergerak kalau tidak membahas 4 hal tersebut. Apa itu gerangan? Yang pertama, yaitu Al-Quran. Betul. Yang kedua adalah hadis. Nah, ini betul. Yang ketiga ada namanya al-ijma'. Al-ijma' ini yang mungkin kita perlu kaji juga sedikit, tambahkan. Kalau Al-Quran dan hadis cenderung kita selalu mendengarkannya. Dan ini yang ketiga adalah al-ijma'. Al-ijma' artinya kesepakatan ulama. Kesepakatannya ulama. Contoh, ulama sepakat bahwa dalam sholat wajib kita membaca Al-Fatihah. Nah itu kan, ulama sepakat itu. Ulama apapun itu, mazhab apapun itu, bahkan kalau ada tarekat apapun itu, namanya membaca membaca Al-Fatihah ketika sholat itu wajib hukumnya. Nah, wajib hukumnya. Yang berbeda pendapat apa? Ada yang bismillahnya sir, ada bismillahnya jahat, ada bahkan tidak pakai bismillah. Itu berbeda pendapat ulama. Jadi kita tidak bahas perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Al-ijma' adalah sesuatu yang memang disepakati oleh ulama. Ya, kalau itu tadi bismillah tidak disepakati ulama. Kemudian ini sesuatu yang disepakati memang ulama. Dari dulu sampai sekarang, dari kutub utara sampai kutub selatan. Itu namanya al-ijma'. Kenapa? Ketika ulama berfatwa, berijtihad, mustahil dia berargumentasi tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Mustahil. Oke. Satu ulama saja berpendapat pasti menggunakan Al-Quran dan hadis. Apalagi semua ulama, apalagi sepakat ulama, berarti ini namanya sesuatu yang pasti. Tidak mungkin ulama berbeda sepakat dalam hal yang tidak baik. Nah, oke, itu yang ketiga, kesepakatan ulama. Contohnya masih kurang. baru-baru kita menunaikan ibadah puasa. Masih kurang nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba dituliskan kepada kalian semua puasa. Kutiba artinya puasa. Dituliskan. Kutiba artinya dituliskan. Tetapi kenapa kita mengatakan hukum puasa Ramadan wajib? Ya, saya bisa mempertaruhkan gelar saya. Mana kata-kata wajib dalam Al-Quran berpuasa? Secara detail, kata-kata wajib, kata-kata fardu itu dikatakan secara tersurat, secara lafaz tidak ada kata-kata tersebut. Tetapi ijma' ulama, ulama sepakat, walaupun tidak ada kata-kata wajib, kata-kata fardu puasa di dalam Al-Quran, yang dalam Al-Quran cuma dituliskan kutiba. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab atau kita lihat Google Translate penerjemahan, kutiba artinya ditulis. Ditulis, ya kan? Tetapi kalau ditulis sama dengan SK. Kalau ditulis bagaimana? Oh, kalau begitu dituliskan sebuah tita di sebuah perintah, berarti kalau begitu itu namanya wajib. Wajib. Berarti puasa Ramadan ijma' ulama sepakat bahwa hukumnya fardu ain, yaitu wajib. Karena begitu ijma' ulama kita harus jadikan sumber hukum agama Islam yang ketiga yang disepakati. Ya. Apa tadi ijma'? Kesepakatan ulama, bukan sekedar pendapat ulama. Kalau pendapat ulama bisa diperselisihkan, bisa berbeda. Nah, tapi kita pembahasan kita adalah sesuatu yang memang disepakati
oleh ulama. Ya, oke. Contoh, tidak sah sholat orang kalau tidak bersalawat. Ulama semua sepakat bahwa harus memang bersalawat kepada Nabi Muhammad minimal ketika kita apa? Tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adapun tahiyatnya beda pendapat. Nah, ini yang kita bahas. Ada yang mulai tahiyat, at-tahiyat, mulai tahiyat. Ada juga nanti tahiyat, nanti syahadat illallah. Ini beda pendapat. Tapi kita pelajari adalah ijma' kesepakatannya. Ada model begini, ada model begini, ada model begini dan sebagainya. Bahkan ada tidak goyang-goyang. Ini perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi kesepakatan adalah ketika tahiyat, ketika sholat wajib yang tadi mas-salawat, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini dikatakan. Ini ijma' ulama sebenarnya selalu dipakai dan tidak boleh dipandang enteng. Kenapa? Ini adalah kesepakatan ulama yang harus kita dengarkan, harus kita patuhi karena ulama-ulama sedunia itu menyepakati hal tersebut. Nah, diantaranya tentang puasa, tentang sholawat, tentang syahadat dan sebagainya. Yang keempat adalah namanya al-qiyas. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', kesepakatan ulama saja. Dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Al-Qiyas itu kalau kita terjemahkan adalah analogi rasional. Analogi rasional. Kenapa analogi? Berarti menggunakan akal, ya, menggunakan akal. Kalau Al-Quran tadi riwayat, hadis itu riwayat, ulama juga mungkin menggunakan riwayat, juga mungkin menggunakan akalnya. Kalau poin yang keempat ini namanya al-qiyas, yaitu analogi rasional, menggunakan akal dan menghubungkan ayat tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, tidak ada ayatnya bahwa anak dilarang membunuh orang tuanya, tidak ada. Biar kita cari sekarang di Google, Ustaz Arif, silakan cari di Google ayat tentang anak dilarang membunuh orang tuanya, tidak ada. Yang ada adalah kebalikannya, orang tua dilarang membunuh anaknya, makanya dilarang aborsi, makanya banyak biasa bayi-bayi yang dibuang. Iya. Tapi banyak juga kasus alhamdulillah anak membunuh orang tuanya dan sebagainya. Ya. Tetapi kenapa dalam Al-Quran tidak ada ayatnya anak dilarang membunuh orang tuanya? Apakah kalau tidak ada ayatnya, tidak ada juga hadisnya, misalkan juga tidak ada ijma'nya, kalau begitu boleh ini? Nah, mari kita lihat dulu. Maka harus kita menggunakan akal. Ada namanya al-qiyas, dan al-qiyas ini ada metode khususnya, bukan sekedar menggunakan akal bebas. Ada tuntunannya, ada metodenya, istilahnya, ya, supaya tidak lepas. Kias itu bagaikan karet, bagaikan data jamaah. Karena itu kita harus kalau misalkan kita mau ikat sesuatu karet begini, ya harus direnggangkan begini supaya tak ikat ini. Tapi jangan juga melebihi kapasitas dan batasnya. Apa putus. Makanya ketika kita mau mengikat sesuatu pakai karet harus direnggangkan. Maka akal juga tidak bisa pahami agama Islam sebagai sumber ini kalau cuma tekstual. Maka buat apa kira-kira Allah gunakan kita, ciptakan kita akal? Ya, melebihi manusia, melebihi malaikat, melebihi apa? Melebihi jin. Kita kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penyempurnaannya, dengan sebaik-baik bentuk. Kira-kira salah satu bentuk penyempurnaan adalah ini akal kita. Maka kias adalah penggunaan akal yang tepat. Nah, kemudian kita kembali contohnya. Kalau begitu tidak ada ayatnya. Dalam Al-Quran juz 15 surah Al-Isra cuma dikatakan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah memutuskan untuk beriman dan tidak memusyrikkan Allah, tidak mensekutukannya. Oke. Dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, hanya Al-Quran mengatakan berbuat baik orang tua. Kalau ada logikanya berarti, kalau membunuh orang tuaku itu termasuk berbuat baik atau tidak? Nah, itu ada itu
modal. Oh iya, ini namanya kias, al-kias. Berarti disuruh kita berbuat baik. Namanya mafhum mukhalafah. Kalau disuruh di Al-Quran berbuat baik, antonimnya adalah diharamkan untuk apa? Berbuat jahat. Dan salah satu tindakan jahat adalah menyakiti hati orang tua, bahkan membunuh, menghilangkan fisiknya orang tua. Oh, begitu namanya antonim. Namanya dalam bahasa Arab itu istilah usul fikih mafhum mukhalafah. Kalau disuruh sholat berarti dilarang meninggalkan sholat. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua berarti diharamkan menyakiti perasaan orang tua. Itu. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tersebut, fala taqul lahuma uffin. Jangan bilang jangan bilang jangan bilang saya maksudnya. Jangan istilahnya menggerutu. Disuruh sama orang tua, dimarah-marah sama orang tua, saya maksudnya. Istilahnya apa ya? Mulutnya tidak bisa kendalikan. Berarti mengeluh saja, membentak saja, ya kan? Marah-marah saja dilarang dalam Al-Quran. Apalagi apa tadi? Membunuh lebih sadis sih. Makanya menggunakan kias. Dalam metode kias dikatakan ini namanya kias aulawiyah. Apa dimaksud aulawiyah? Yang sedikit saja dilarang, apalagi yang banyak. Ini namanya aulawiyah. Ya, ada juga kias yang setara. Yang setara namanya itu contohnya innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar itu judi dan sebagainya itu haram. Fajtanibuhu, maka jauhi karena itu haram. Itu adalah rijsun, itu najis dan perbuatan setan semua itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana game online? Tidak ada dalam Al-Quran itu. Bahasa lagi kemudian tidak ada. Saya juga tidak tahu apa bahasa Arabnya game online. Apalagi dalam Al-Quran kira-kira innama game online tidak ada dalam itu. Togel, tidak tahu apa bahasa togel. Tidak ada dalam Al-Quran innama togel, tidak ada. Bagaimana kalau begitu? Oh, ternyata game online yang ada judi-judinya, ada yang pasang taruhan, kemudian togel juga ternyata. Nah, beda kalau domi kan biasa nih main kartu. Tapi kalau pakai uang nih, itu termasuk al-maisir. Oh, judi namanya. Jadi kias. Jadi semua yang mempertaruhkan uang untuk satu kemenangan tertentu, tidak peduli game online judi namanya kah, domi berjudi kah, atau apa namanya, Al-Quran yang mengatakan yang penting itu judi. Sebagai juga innamal khamru, khamar. Dalam Al-Quran itu khamar dikatakan khamar adalah sesuatu yang terbuat dari anggur. Itu minuman khasnya orang Arab pada masa jahiliyah yang fungsinya untuk memabukkan atau menghilangkan akal. Tidak ada dalam Al-Quran innama ballu katki. Tidak ada bentuk. Kalau ada ayatnya subhanallah. Tidak ada ballu. Tapi dikiaskan. Walaupun khamar itu terbuat dari anggur, ballu katki itu terbuat dari tala. Beda kan? Rasanya beda, warnanya beda, kandungan alkoholnya beda, persennya dan sebagainya, warnanya beda. Tetapi apa? Tidak ada apa. Sama-sama tadi itu fungsinya, ilatnya namanya dalam bahasa Arab, ilatnya sama-sama memabukkan, menghilangkan akal. Kalau begitu apa? Maka khamar dengan balok dikiaskan setara sama-sama. Ya, dan seterusnya. Kemudian jangan juga terlalu menggunakan akal. Kalau begitu memabukkan. Kalau begitu memabukkan, menghilangkan akal. Dia gunakan akalnya. Anda Ustaz kalau minum satu teguk mabuk. Kalau saya kuatkan Ustaz, saya biar satu botol tidak mabuk. Kalau begitu Anda mabuk haram, saya tidak mabuk apa? Halal. Nah, kalau begitu akal harus dikontrol. Kembali tadi Al-Quran, hadis, ijma. Kias ini dikontrol oleh tiga-tiganya tadi. Apa kata hadis tadi? Qaliluhu wa kathiruhu haram. Kata Rasul, kalau sudah dikategorikan khamar, tidak peduli memabukkan atau tidak. Kalau sudah kategorikan khamar sedikit atau banyaknya, itu kata Rasul haram. Jadi satu tetes dengan satu botol tidak peduli memabukkan kita, itu namanya haram. Contoh kemarin puasa kita. Nanti kita kenyang kalau makan coto. Bagaimana kalau di tengah hari satu tetes air kita minum? Bisa satu tetes
Bagaimana kira-kira ibu? Bisa dikira-kira itu kalau berwudu, sambil berwudu satu tetes semua air diminum. Iya, kira-kira membatalkan wudu atau tidak? Iya, membatalkan. Itu namanya. Ternyata agama Islam ini mengajarkan kita disiplin. Iya, misalkan ini maaf ini, yang itu tadi, atau sebentar kita sholat, innaka hamidun majid, baru sedikit ayat keluar, maaf ini, buang gas langsung, sedikit sekali, sedikit satu detik keluar, nyaman. Kira-kira bagaimana itu aja? Batal itu atau tetap itu begitu? Batal. Beda kalau assalamualaikum warahmatullah, maaf langsung buang gas secara tidak sengaja. Itu salah betul. Karena assalamualaikum warahmatullah ini adalah salam yang wajib. Assalamualaikum warahmatullah untuk kedua kalinya itu sunnah. Itu alhamdulillah. Itu namanya kita belajar fikih dan usulul fikih. Jadi materi kita sekarang ini kalau kemarin-kemarin tafsir, hadis, belajar fikih, belajar tentang akhlak, kali ini namanya belajar usul fikih. Inilah yang dipelajari seorang hakim sebelum bisa memenuhi syarat dia memutuskan sebuah perkara. Jadi itulah seorang Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya tidak sembarang. Hadis dia harus hafal, Al-Quran dia hafal, kemudian ijma ulama bagaimana, dan ini metode berpikir yang benar. Kias, oh begini, ini tadi cara berpikirnya, oh dilarang begini dan sebagainya. Oh ternyata ada pola-pola pikir dari hal tersebut. Ketika empam-empamnya kita kaji ini dengan mendalam, maka alhamdulillah kita sudah paham namanya sumber hukum agama Islam yang disepakati ada 4: Al-Quran, hadis, al-ijma dan al-qiyas. Oke. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, saya singgung sedikit sumber hukum agama Islam yang diperselisihkan. Ada banyak berjamaah. Ada namanya istihsan. Sekedar kita ingat saja dulu. Nanti kita sekedar berikan contoh sedikit. Ada namanya al-urf, istihsan. Ada namanya syar'ul qabluna dan sebagainya. Apa itu istihsan? Istihsan itu menganggap hal sesuatu itu baik dan menganggap hal itu pada dasarnya baik, ya. Pada dasarnya itu baik. Contoh begini, istihsan. Ustaz Arif Hudi beli sawah, sudah kumpul-kumpul uang ini, beli sawah kampungnya di mana kampungnya Ustaz Arif? Di mana kampungnya? Sidra. Oh ini cocok, banyak sekali sawah di situ, tidak salah lagi, tidak salah. Ya. Kemudian dari seorang bapak yang tua, ya bapak tua, ulama kalau usianya haji itu sudah 70 tahun. Ya, silakan sambil menikmati ini. Ini ringan-ringan gini contohnya, istihsan. Ya. Setelah maaf ini, 1 tahun setelah beli tanahnya ini Ustaz Arif, karena dia beli dari orang tua kasihan, ya sudah lengkap semua aktanya, jual belinya dan sebagainya. Innalillahi, meninggal itu yang punya, yang orang tua. Tidak besar kalau sepanjang umur ini, karena pengantin baru, ya. Jadi meninggal ke orang tuanya. Kemudian anaknya ini orang tua menuntut kepada Ustaz Arif bahwa Ustaz, yang kita beli kan sawah ini, berarti ini yang kotak-kotak. Ini yang pematang ya, yang biasa tempat kita jalan ya, pematang. Saya itu masih haknya orang tua saya. Berarti saya bisa menanami di situ misalkan jagung atau tumbuh-tumbuhan lain. Berarti hak kita Ustaz, cuma yang sampai ya itu yang tengah-tengah. Itu yang tengah-tengah. Ya, itu di batasnya, itu tidak ini. Karena pematangnya, bukan itu. Karena jual beli di sini dikatakan cuma sawah. Bagaimana kalau begitu? Kalau menggunakan istihsan pada dasarnya, masa kita beli tanah tidak dibeli pematangnya, di mana mau lewat? Kalau begitu istihsan dianggap ini baik, maka kalau begitu sumber hukum agama Islam yang kelima, walaupun tidak disepakati namanya istihsan, maka termasuk pematangnya ini juga, walaupun tidak tertulis dalam akta begitu, ya begitu terlalu. Seperti kalau kita beli HP dapat ijazah, dapat juga casna, padahal HP jadi minta.
Habis dibeli, apa gitu aja. Bahkan ada juga pelapisnya, apa namanya juga sabunnya, ada juga. Ya, ada juga headsetnya, padahal habis dibeli. Nah, ini namanya satu paket. Nah, ini namanya istihsan. Ini namanya sumber buku istihsan dan sebagainya. Dan masih ada 10 lain yang sumber buku ini, tapi diperselisihkan ulama tentang hukumnya atau kedudukannya, apakah boleh dan sebagainya. Termasuk orfun, yaitu kebiasaan orang Madinah. Karena kebiasaannya orang Madinah, menggunakan jubah ketika sholat. Ada mengatakan kalau begitu pakai jubah ketika sholat, pakai jubah dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk sunnah. Ada mengatakan tidak, itu kan cuma kebiasaan orang-orang Madinah. Nah, ya makanya kebiasaan orang Madinah, karena di Madinah itu turun wahyu, turun Al-Quran dan disampaikan hadis, maka kita harus selektif. Yang mana Al-Quran, yang mana hadis, yang mana juga kebiasaan orang Madinah. Ada juga menganggap semua ini termasuk agama Islam, termasuk. Padahal kita harus bedakan yang mana wahyu, yang mana adat kebiasaan dan sebagainya. Ini ada banyak yang panjang penjelasannya kalau sumber hukum agama Islam yang diperselisihkan. Tapi kita fokuskan hari ini insya Allah sumber hukum agama Islam yang disepakati, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Alhamdulillah. Mungkin sudah hampir setengah jam dari pertemuan kita. Ya, mungkin sedekah pemantik materi. Siapa tahu ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya dan kita berdiskusi sama-sama untuk menemukan solusi dan jawabannya. Saya silakan kepada para jamaah. Tafadhal, silakan. Ya. Mungkin ada yang ingin sharing atau apa dan sebagainya. Ya. Nah, ini lagi mungkin insyaallah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Penjelasan Ustaz tadi mengenai keseluruhan ini. Karena bagaimana sekarang saya pertanyakan